Hikmah yang ke-92. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin ilang qal innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Ada hamba yang diberi oleh Allah karunia mudah mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakanku, gampang. Diberi kejayaan, kesuksesan, sehat, mungkin dia ngomong nikmat Allah. Tapi sedikit yang saat diberi oleh Allah ujian bisa mengatakan ini juga nikmat Allah. Nah, ini ada orang yang bisa diuji oleh Allah merasakan itu sebagai betul-betul musibah bagi dia. Belum berubah menjadi sebuah karunia, nikmat yang ia rasakan. Kenapa? Belum fahamnya seorang hamba tentang Tuhannya Allah itu. Jadi innama yu'limuka al-man'u, akan menjadikan engkau sakit, susah, gelisah dengan al-mana'. Makna itu dihalanginya karunia, nikmat. Mana? Dihalanginya nikmat sehat berarti dikasih sakit. Nikmat kekayaan dikasih fakir. Mana itu? Ujian masuk musibah. Yang menjadikan kepada seorang hamba musibah itu menyakitkan adalah li'adami fahmihi anillahi fihi, karena belum faham tentang Allah di saat memberikan ujian kepada hambanya. Ini Ibn Athaillah sendiri mengajak kita untuk masuk makom ahli sabar yang betul-betul mengerti. Biarpun kita juga tidak boleh minta cobaan, tidak boleh kita minta musibah, akan tapi bagaimana di saat kita mendapatkan satu ujian itu langsung kenal Allah, bahasanya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ainul ata', pemberian sesungguhnya. Bagaimana bisa merubah kesadaran kita, pemahaman kita, bahwasanya di saat kita dihalangi oleh Allah, kita bisa berhusnudzon bahwasanya itu pemberian dan karunia dari Allah. Begitu sebaliknya, alangkah banyaknya karunia ternyata adalah musibah Allah berikan. Ada sebuah kampung, misalnya, ada kampung A dan kampung B. Anda orang beriman kepada Allah. Kampung A, Masya Allah, diberi oleh Allah segala kemudahan. Penghuni kampung A itu bisnisnya lancar semuanya, bisnisnya wah, lancar, berjaya, lancar jaya. Cuman di balik itu ternyata bulan Ramadan terawihnya nggak ada, sepi. Sholat jamaah nggak ada. Maksudnya zina bebas itu karena banyak duit semuanya. Anda ahli iman bisa menilai ini. Kampung A. Kampung B, rizki mah pas-pasan deh. Pas-pasan, rizkinya pas-pasan. Cukup untuk makan. Nggak ada gebiar macam-macam, nggak ada. Cuman lihat jamaah, sholat jamaah, full masjidnya, terawih Ramadan rame, kemaksiatan hampir tidak terjadi, ya, hampir tidak terjadi, perzinaan nggak ada semuanya. Coba ahli iman akan memandang mana yang lebih bagus, A atau B? B. Berarti A itu ternyata diberi oleh Allah karunia dunia itu menjadi sebab mereka rusak. Sehingga betul karunia ternyata hakikatnya adalah mana, seolah-olah karunia itu ujian, musibah bagi mereka. Dan kita pun hendaknya paham ke sana. Sehingga kita selalu waspada di saat Allah memberikan kepada kita karunia, jangan kita terlena seperti orang di kampung A, gara-gara karunia menjadi banyak maksiat. Dulu waktu belum punya kendaraan mobil nggak bisa maksiat. Gara-gara punya mobil pergi ke tempat jauh, di sana bermaksiat, na'udzubillah. Dulu nggak punya uang mah susah maksiat, gara-gara punya duit bisa ngelakuin apa saja, na'udzubillah. Berarti harta bagi dia adalah musibah. Jadi atoknya hakikatnya adalah mana? Pemberian dari Allah ternyata menjadi sebab dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
mana mana itu ujian, rasa sakit dan sebagainya itu akan menyakitkan, dengan benar-benar menyakitkan sesungguhnya, itu hanya bagi orang yang tidak kenal Allah. Baik, bagi yang kenal Allah, Allah kan maha kasih dan Allah maha luas dengan rahmat dan nikmatnya. Kemudian kita juga tahu bahasanya Allah itu memberikan kepada kita tuh masa hidup di dunia, ada di alam barzah, ada di akhirat. Orang yang berakal dan faham tentang Tuhannya Allah, maka di saat memberlakukan sesuatu kepadanya, dia akan ngerti. Saya buat contoh sederhana. Walillahil mathalul a'la. Membuat contoh untuk memahamkan tentang Allah itu sebetulnya seharusnya banyak dihindari asalkan orang sudah paham. Cuman kadang kita perlu membuat contoh agar paham betul. Gini. Anak kecil yang masih umur 4 tahun, 3 tahun, lihat. Kalau dibawa ibunya ke dokter, jerit nangisnya. Apalagi dokternya membuat suntik. Karena pikirannya pendek, nggak paham. Taunya adalah akan disuntik. Jerit-jerit, merontak. Tapi anak yang sudah umur 15 tahun sudah dewasa. Ayo nak pergi dokter nak, biar sembuh besok bisa gitu. Karena paham dokter akan berikan obat. Ya sudah nyerah dia. Tapi yang kecil merontak, ya enggak? Kenapa yang kecil berontak? Karena belum kenal, belum ngerti maksud itu semuanya. Kalau difahamkan mungkin paham-paham setengah paham, tapi tetap berontak. Tapi yang gede, yang sudah dewasa difahamkan bahwasanya akan diberi obat, nak minum obatnya nak. Pahit, enggak apa-apa, pahit kau telan nak. Setelah itu kau baik. Maka dia akan minum, padahal pahit, jamu, obat disuntikkan. Karena apa? Dia paham. Di balik itu ada harapan sembuh lah, itu harapan inilah. Ada seorang ibu datang ke seorang dokter, ternyata minta dirobek perutnya untuk dikeluarkan bayinya kok. Karena tahu ada harapan bayi. Kalau tidak punya harapan, ngapain dirobek di perutnya? Nah, orang beriman ini dengan Tuhannya Allah, kan hidupnya bukan di dunia saja. Seperti anak kecil itu hidupnya bukan hari itu tok. Hei anak kecil, kamu akan hidup panjang umur, biar cepat sembuh, kamu panjangin umur, apa harus minum obat biar sehat. Kalau nggak sehat, kalau sakit bisa. Di saat diberi harapan akan panjang umur sehat, maka dia mau minum obat. Padahal belum tentu. Dengan dokter yang ngasih sembuh adalah Allah, tapi dengan Allah ini kan janji Allah. Nah, kita beriman kepada Allah, hidup kita bukan hanya di dunia ini, ada alam barzah yang harus kita lewati. Butuh waktu yang lama sekali. Ahli kebaikan mendapatkan kenikmatan, ahli maksiat mendapatkan hukuman. Kemudian dilanjutkan ke padang mahsyar sampai di akhirat nanti. Nah, kalau orang cerdas kenal Allah, fahmik. Kalau faham kenal Allah, faham Allah, li adami fahmika, karena dia tidak faham. Kalau faham Allah, di saat diberi oleh Allah ujian, dia faham Allah mengujiku. Dan dengar riwayat dari Allah, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Dia akan mengatakan alhamdulillah diuji oleh Allah. Aku akan diangkat derajatku. Biarpun minta musibah nggak boleh. Tapi di saat ditimpakan kepada musibah dia sudah tertata hatinya. Bahkan di dalam pikiran dan hatinya adalah pahala besar yang Allah janjikan. Kalau aku sabar pahalaku tergantung, terserah aku minta apa. Kalau aku sabar aku mendapatkan ridho Allah. Kalau aku sabar sampai mati dalam kesabar pun aku akan mati hidup mulia, mati syahid. Dan dia di saat diberi oleh Allah ujian, dia bisa mengucapkan alhamdulillah karena faham. Faham bahwasanya di balik ujian ini ada sesuatu yang besar di hadapan Allah. Bukan ujian semata-mata ujian terus nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, enggak. Makanya kalau ada orang diuji oleh Allah kok mengeluh mencaci Allah, ya karena tidak kenal Allah. Memang kita merasakan sakit, susah. Dan kita menangis di saat diuji oleh Allah. Enggak apa-apa menangis, Nabi juga pernah menangis. Tapi setelah itu akan tertata hatinya. Bahkan di ujung tangisnya mengucapkan alhamdulillah. Dan kita menemukan di hari ini banyak orang diuji oleh Allah dengan bisnis yang kolab, hancur. Dari kaya raya menjadi minus. Ternyata dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau saya tidak bangkrut, saya akan terus di wilayah keharaman saat itu. Apa sih dosa yang tidak pernah saya lakukan waktu saya jaya? Ngomong dia. Karena saya banyak duit, alhamdulillah.
mulai dari urusan saya, dosa pribadi, urusan riba saya, urusan alhamdulillah kok kolab aja bisa ngomong alhamdulillah dia. Ayo, hancur lah dia. Memang sedih waktu itu. Dan hendaknya ahli iman itu semacam itu. Dan semua dari kita tentu akan melewati yang namanya musibah semacam itu, kecil atau besar. Tentu harus. Di dunia yang namanya dunia darul ibtila, tempat untuk diuji oleh Allah. Kalau anda tidak pengen diuji, ya mati masuk surga, nggak ada ujian lagi. Selagi di dunia ada. Bersama cintamu kepada suamimu, suami meninggal, sedih. Cintamu kepada anakmu, anak meninggal, sedih. Cintamu kepada orang tuamu meninggal, sedih. Ayo, kalau kita tidak meninggal kan ditinggal. Kan begitu, mesti. Nggak mungkin nggak. Pasti kita pernah meninggal, kita ditinggal dan kita akan meninggalkan. Nggak mungkin tidak. Itu kan membawa kesedihan bagi kita. Artinya itu loh kata ibarat. Ini yang harus dipersiapkan. Jangan hanya kita berhayal manis-manis saja. Pahit pasti semua orang melewati rasa pahit itu. Cuman pahitnya iman kan untuk di akhirat nanti. Seperti yang disabdakan Nabi, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Mengherankan urusan orang beriman itu. Orang beriman itu urusannya baik-baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Enggak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra, kalau mendapatkan karunia syakar, dia bersyukur, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, dia sabar, kana khairan lahu, baik baginya. Jadi syukur juga kendaraan menuju ridho Allah, sabar kendaraan menuju ridho Allah. Artinya sabar dengan syukur sama-sama bagi orang yang kenal Allah. Sehingga yang namanya kekayaan bukan sebuah kemuliaan di dunia, dan juga kefakiran bukan sebuah kehinaan di dunia. Enggak ada keukuran kemuliaan seseorang karena kekayaan, enggak. Banyak orang kaya hina kok. Korun, Firaun punya kerajaan hina kok. Tapi kefakiran tidak selamanya rendah. Abu Hurairah fakir, Nabi Ayub fakir. Kekayaan ada yang mulia. Sulaiman, Nabi Raja Sulaiman jadi raja. Nabi Daud jadi raja. Abdurrahman bin Auf. Jadi ukuran kemuliaan bukan dengan harta. Harta tidak akan menjadikan seorang itu mulia, tidak. Dan kefakiran pun tidak akan menjadikan seorang itu rendah, tidak. Bukan urusan dengan harta, tidak. Akan tapi lihat, harta yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman, maka harta akan menjadi mulia bersama keimanannya. Akhirnya hartanya digunakan untuk kebaikan. Jadi karena keimanan. Kalau nggak punya iman nggak ada artinya. Kekayaan Firaun nggak berguna, kekayaan Korun nggak berguna. Tapi kekayaan Anda ahli iman berguna. Di saat Anda dermakan akan pahala. Anda berikan kepada anak istri pahala sedekah. Semuanya jadi pahala. Karena ada iman. Makanya betul orang beriman tuh enak terus kasusnya, keadaannya. Di saat diberi oleh Allah karunia, syakar dia, bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Kalau di saat diuji oleh Allah, sabar. Memang ada tetesan air mata, wajar. Bahkan kadang begitulah Allah kalau mencintai seorang hambanya itu. Dibuat hambanya itu sampai mengadu kepada Allah. Seolah-olah Allah berkata begini, aku rindu suaramu wahai hambaku, bersuaralah kau. Allah, Allah, Allah. Dan Allah senang dengan pengaduan kita. Tapi ingat ya, biarpun orang sabar pangkatnya tinggi, jangan sok lalu minta, ya Allah uji saya ya Allah. Enggak dibenarkan, tetap diajarkan kita untuk minta yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kalau minta yang baik-baik saja, minta yang baik, dan mintalah yang baik. Jangan minta itu dengan marah. Minta kepada Allah dengan marah, ya Allah nikah lah, tidak dapat jodoh, sudah yang penting laki-laki, nggak apa-apa ya dapat. Ini orang putus asa nih. Ya Allah saya kaya raya, nggak punya anak, mending punya anak melarat juga nggak apa-apa. Ayo melarat beneran, pusing dia nanti. Ngomong yang bener, kenapa sih? Ngomong yang baik, biasakan ngomong yang baik. Nabi Yusuf kan ngomong, penjara lebih baik bagiku. Masuk penjara, coba Nabi Yusuf ngomong yang baik kan enak. Penjara lebih baik, bagus.
Sijin kan sejarah. Lebih aku senangi daripada apa yang mereka ajak. Makanya kalau ngomong yang baik, jangan biasakan ngomong yang jelek. Dalam keadaan apapun, itu biasanya marah. Marah kepada Allah lagi. Ya Allah, daripada punya duit banyak, nggak punya anak, apa artinya? Mending punya anak, nggak punya duit, nggak apa-apa. Ini kan kurang ajar, marah sama Allah. Tapi kalau doanya orang beriman, ya Allah, Engkau telah mudahkan rezeki untukku. Engkau maha kuasa memberikan uang. Dan sungguh Engkau maha kuasa memberikan anak. Tinggal ngomong gitu aja kok susah. Jadi kalau ngomong yang benar ya, jadi jangan sampai akan tapi jangan sampai ngomong akan tapi apapun bentuknya kita akan melewati saat-saat seperti itu. Apakah sifatnya tahunan? Semua ngerasakan flu setiap tahun, mungkin demam dan sebagainya, sakit gigi, sakit wajar lah semuanya. Nabi pun merasakan sakit. Nabi sakit, tapi sakit Nabi tidak akan menjadikan seorang Nabi itu akan terendahkan. Nggak ada sakit Nabi menjijikkan, nggak ada. Sakit Nabi sakit wajar. Nabi pernah demam, tapi tidak demam sampai menjijikkan, nggak ada. Semuanya adalah indah bagi Nabi SAW. Nabi demam, Nabi sakit, Nabi merasakan sakit. Nabi mohon maaf, Nabi juga buang dahak, tapi dahak Nabi bukan seperti dahak kita. Direbut oleh sahabat Nabi. Nabi berkeringat. Tapi keringatmu bagaimana? Keringat kita kecut. Keringat Nabi Masya Allah harum. Nabi sama dengan kita, keluar keringat, tapi keringatnya harum. Keluar dahak, kalau dahak kita orang pada lari. Dahak Nabi, berebut orang untuk ngambil dahak Nabi. Dalam hadis sahih, mata nakhamanu khamatan la wasaqatat fi kafi rajulin minhum. Nabi tidak buang dahak kecuali direbut sahabat Nabi. Fadalaka biha wajhahu, kemudian diusapkan di wajah mereka. Yang dapat, yang enggak dapat ngusapin agar menunjukkan enggak ada kotor pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nukhamah, dahak. Ada ludah untuk mengobati mata. Kulitnya arham. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sakit, tapi tidak akan menjadikan rendah. Makanya kisah Nabi Ayub yang katanya ada ular diturunkan, bohong, nggak ada. Nggak ada penyakitnya Nabi yang menjadikan orang jijik, nggak ada. Penyakit Nabi. Jadi ada berita-berita namanya Israiliyat, berita yang diambil dari orang dahulu sebelum Nabi Muhammad datang, adalah berita palsu tentang Nabi Ayub. Katanya saking sayangnya, punya kasih sayang, ulatnya di ini kelihatan kalau lagi sholat gerak-gerak, diturunin lagi masuk, itu bohong, nggak ada. Baik. Jadi yang ingin dibawa oleh Ibn Athaillah adalah yang ingin dituju adalah membawa kita kepada kesadaran di saat Allah menguji kepada kita itu enggak main, enggak cuma-cuma. Bukankah sering kami hadirkan musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa. Nah, penghapusan dosa kan luar biasa. Kalau nggak dihapus akan tampak dosa itu di alam barzah. Serem dong jadi ular. Serem jadi gebukan. Jadi dosa yang tidak diampuni akan tampak di padang mahsyar, merepotkan perjalanan kita. Dosa yang belum diampuni akan tampak di Shirathul Mustaqim, menjadikan seorang terjerembab di neraka jahanam. Ayo. Ternyata lah kalau orang paham makna ini adalah di saat diberi oleh Allah sakit, berarti akan diampuni dosanya. Ini saja sudah indah. Siapa yang nggak punya dosa? Ayo angkat tangan. Banyak dosa kita. Dan ternyata Allah Maha Kasih. Artinya begini, seolah-olah Allah berkata begini, ini hambaku, ini aku sayang ke dia, kok jarang minta maaf kepadaku, ini istighfarnya jarang. Wah, ini jeder. Mana musibah. Masuk rumah sakit, kurang istighfar juga. Akhirnya begitu. Atau dikasih sakit anaknya, karena Allah nggak mau menyiksanya di akhirat. Ini ahli iman ya. Jadi musibah yang Allah timpakan pada ahli iman seperti itu. Kalau orang kafir mukadimah siksa itu. Kemudian kalau mungkin dosanya kok sakit terus nggak beres-beres, sakit, maka hai yang saat ini mendengar suara ini, yang biasanya hadir di majelis ini, karena beberapa waktu yang lalu ada orang berkata, Buya saya tidak pernah bisa hadir di majelis, tapi hanya dengar di radio dan lihat televisi karena sakit. Anda mendengar suara ini, pahala Anda hadir, tetap Anda mendapatkan pahalanya orang hadir, plus lebih dari itu dengan kesabaran Anda akan mendapatkan pahala pengampunan dari Allah, dosa Anda dihapus oleh Allah. Lah kok terus sampai kok dosanya habis kok masih sakit, seperti anak kecil sakit, Nabi sakit,
Waliullah yang hampir tidak pernah berdosa kok sakit. Ada apa dengan sakit itu? Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya tinggi-tinggi. Karena derajat di hadapan Allah itu luar biasa. Dan bersama derajat itulah kedekatan kepada baginda Nabi SAW. Semakin tinggi derajat kita, semakin mendekat ke Rasulullah. Nah, Allah tahu ini, hambaku ini akan aku letakkan di derajat yang tinggi. Cuman aku tunggu ibadahnya kok nggak pas-pasan. Sholat qobliyah ba'diyah tok, duha pres 2 rakaat tok, tahajud 5. Yes. Ini hambaku ini, aku akan angkat dia, dikasih musibah jeder. Melakukan dosa mah enggak, mau sholatnya 5 waktu getol kok. Hanya sunahnya dikit, nggak banyak-banyak amat. Cuman Allah sayangin diangkat, dijajarkan dengan para solihin, para ulama, para aulia, dikasih atau anaknya sakit, atau usahanya bangkrut, atau macam-macam. Ini indah semuanya. Makanya kalau faham Allah, orang kena musibah akan kalau bukan pengampunan dosa berarti akan diangkat derajatku. Yang ketiga apa? Biar faham ini, lifahmika anillahi fihi. Yang ketiga adalah Allah akan siapkan pahala yang besar nanti di akhirat. Sehingga orang yang ketimpa musibah itu kaget. Sebab biasanya amal kan sesuai, amal itu ada, anggap saja begini loh, ada namanya, ini amalmu ini dulu begini gitu loh. Dulu kau sedekah ini. Cuman ini enggak ada apa ini, kok banyak banget. Dijawab, itu amalmu, kesabaranmu waktu kau diberi sakit 1 bulan. Sakit 1 bulan pahalanya begini. Kalau seandainya aku hidup di dunia lagi, aku minta sakit terus umur hidup saya biar. Tapi nggak boleh Anda minta sakit. Nanti di sana ngomong itu, artinya begitu besarnya pahalanya. Jadi orang yang diberi Allah musibah seperti itu, karena biokhiri hisab, orang sabar itu. Nggak ada itu hanya besar sekali. Nah ini adalah pahala, semuanya nikmat. Maka ahli iman kalau tertimpa musibah langsung ingat ini. Kalau tidak karena dia apa? Diampuni dosanya, akan diangkat derajatnya, akan pahala. Kok ada orang ketimpa musibah? Ya Allah, kena musibah, dosa apa ini? Nangis. Dosa apa kok kena musibah lagi? Dosa apa? Banyak dosamu. Dosa apa? Dosa apa? Mau bilang dosa apa? Dosa apa? Kayak enggak pernah punya dosa aja. Dosa apa ini? Banyak dosamu. Maka dari itu, ini termasuk dalam menilai seseorang ya. Tolonglah. Ada 3 martabat, pengampunan dosa, pengangkatan derajat, pahala. Nah, di saat musibah itu menimpa kepada dirimu sendiri, arahkan ke yang pertama agar tidak menjadi sombong karena dosa-dosaku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan malah ngomong dosa apa, bukan. Ya Allah, karena dosaku. Tapi jika kita melihat orang lain tertimpa musibah, jangan buru-buru yang pertama ini. Simpan yang pertama, berikan yang kedua. Jangan sampai, wah ini karena banyak, Aceh tsunami karena banyak maksiat. Ini kan kurang ajar. Kenapa? Banyak zina di sana. Kalau orang Aceh kena tsunami karena banyak zina dan maksiat, Cirebon pun juga harus kena tsunami. Kan begitu. Jogja kena gempa, banyak maksiat, banyak turis, banyak zina. Ini. Kalau Jogja kena musibah karena maksiat mereka, di Cirebon pun juga iya sama. Memang nggak ada maksiat di Cirebon. Nah, maksud kami, kalau menilai orang ketimpa musibah, jangan menilai yang menyakitkan. Akan tapi, insya Allah orang Jogja akan diangkat derajatnya. Banyak di antara mereka orang beriman yang nggak bersalah, tiba-tiba kena bumi, kena guncangan bumi, terjepit, sakit, mati. Allah. Ini komentarnya ngaco nih, banyak dosa Aceh, banyak dosa maksiat tok. Sehingga orang Aceh yang masih hidup ngenes, bapaknya dibilang ahli maksiat. Orang Jogja juga betul datang ke sini, wallah, dengar ceramah ustadz katanya, wah ini hukuman dari Allah, banyak maksiat. Serem banget ustadznya ceramahnya. Kayaknya tempatnya ustadz gak ada maksiat. Ini adab kita. Kalau menimpa orang lain, besarkan hatinya. Allah akan angkat derajatmu insya Allah. Ya, jangan kita mengatakan, wah itu. Ini adalah adab. Biarpun mungkin karena kemaksiatannya Allah timpakan, mungkin akan tapi bagi yang bermaksiat. Tapi kan di sana juga ada orang soleh yang jarang bermaksiat mungkin. Bahkan mungkin ada anak kecil yang pasti tidak punya dosa dia, karena orang kecil gak dianggap dosanya. Bagaimana anak kecil kegencet lalu mati?
Kan begitu? Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman tentang bagaimana Allah memberlakukan musibah kepada hambanya dengan pandangan husnudzon kita kepada Allah dengan 3 ilmu tadi, 3 hal tersebut, maka setelah itu nggak ada yang merasa tersakiti di saat Allah uji dengan ujian. Ya sakit iya, akan tapi tidak merasakan kalau itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Suntikan bagi seorang yang sakit, suntikan menyakitkan, tapi setelah itu nggak ingat lagi sudah. Nggak ada dendam sama kurang ajar dokter, awas nanti ketemu di jalan tak pentung, nggak ada ngomong gitu. Jadi dia ngerti sakit, ya sakit tapi tidak menyakitkan. Ini tuh sakitnya suntik tadi loh, sakit tapi tidak menyakitkan, sakit ya sudah. Bahkan sampai benjol kadang-kadang, sampai jarum. Saya masih ingat disuntik jarum tuh masih ada. Karena banyak gerak katanya, no. Itu kan mungkin saja orang tua biar kita tidak gerak lagi oleh suntik. Karena banyak gerak, no. Jarum ya. Nah, tapi kita tahu bahasanya apa? Di balik ini ada manfaatnya, ada masalahnya, ada kesembuhan. Dengan Allah pun demikian. Baik, mari. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala musibah. Tapi ingat, jika kita tertimpa sesuatu ujian, maka hendaknya langsung kita menghadap kepada Allah dengan pemahaman kita. Koreksi. Karena dosa kita. Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, astagfirullah. Aku kurang istighfar, ya Allah. Ya Allah, istighfar, astagfirullah. Karena dia banyak. Di samping itu dihibur hatinya setelah itu, ya Allah, semoga aku diangkat derajat kamu. Jadi pahala. Nah, ini setelah itu nggak akan mencaci Allah lagi. Nggak akan marah dengan Allah. Yang marah dengan Allah, musibah besar bagi dia. Allah yang memperlakukan itu semuanya. Dan ahli iman akan merasa, akan mendapatkan itu semua menjadi kenikmatan di akhirat nanti. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika ada musibah yang Allah timpakan kepadanya di dunia, itu tidak lain adalah muqaddimah siksa nanti di akhirat. Jadi baru muqaddimah, ntar di akhirat lebih gede lagi gitu. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala musibah zahir dan batin di dunia dan di akhirat, dan Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dengan karunia-Nya, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wallahu a'lam bissawab.